di sini coba kita mau bikin aplikasi menggunakan Splatzy Vector Apps ya, yang mau kita buat itu adalah register sama loginnya gitu. Jadi pertama nanti kita akan akses untuk API si add user dulu nih. Add user itu register. Jadi kita pertama kita add dulu ya kan. Kita add user dulu atau register. Yang kita register tuh register di sini dia butuh nama, email, password ya sama avatar nih. Avatar karena dia butuh upload nanti kita coba kasih default aja. Jadi kita cuma butuh nama, email sama password ya kan. Nah, otomatis kan kalau sukses, email sama password itu udah bisa kita pakai untuk akses API login gitu. Nah, API login nanti ketika sukses, kita akan ambil data dari profil gitu dengan mengirimkan authentication gitu. Itu background aplikasi yang mau kita buat gitu ceritanya. Nah, ketika gagal ya nanti kita munculin gagal. Loginya gagal gitu. Oke, kita coba. Cukup nggak? Pokoknya cukup-cukupnya ya. Kita kita buat sesimpel-simpelnya. Oke. Pertama kita perlu membuat projectnya dulu ya kan. Projectnya dulu kita beri nama FIC4 ya kan. Flutter apa ya out gitu ya. Flutter out block. Oke. Nah, kita masukkan dulu untuk package-nya namanya Flutter block ya kan. Terus kita butuh package yaitu HTTP ya kan yang 2 hari yang lalu kita pelajari sama kita butuh package untuk nyimpen tokennya gitu. Kita simpen di mana? Kita simpen di share preference dulu ya. Ini cuma untuk latihan jadi di share preference cukup. Tapi kalau di project yang asli teman-teman bisa pakai yang namanya secure storage gitu. Saya udah kasih disclaimer di awal ya. Nah, kita lihat sudah masuk semua untuk package-nya ya kan. Flutter block, HTTP sama share preferred. Oke. Nah, di sini di main seperti biasa saya hapus dulu biar enak dilihat. Terus saya buat nama itu folder page presentation ya, presentation ini. Presentation ya kan. Nah, terus saya buat folder bloknya. Saya buat folder data di sini. Nah, gini ini saya simpelnya gini. Nah, di presentation ini ya kan, itu ada page biasanya, ada page sama widget gitu biasanya, sama widget seperti ini. Nah, di page kita buat dulu untuk halaman register.dart nanti register page dot ini terus kita buat login page.dart satu lagi kita buat home page.dart. Oke, kayak gini ya teman-teman ya. Oke. Nah, terus di data ini biasanya saya kasih yang namanya data source, satunya lagi model. Nanti gini saya biasanya. Nah, di blok ini isinya itu blok apa itu bloknya gitu. Nah, di blok kita butuh karena yang kita akses itu ada 3 API, kita buat tiga apa itu 3 blok juga gitu. Nah, saya biasanya untuk membuatnya itu pakai generator di sini. Ini blok, new block atau qubit, new qubit. Nah, karena kita bahas blok, saya pakai blok aja di sini. Nah, ini kalau teman-teman sudah install extensionnya si blok, otomatis muncul ya ini ya, blok, new block ini ya. Kita enter di sini, kita tulis apa? Kita mau ngurus si register dulu ya. Jadi ini register, kita enter. Nah, di sini akan ada namanya blok register. Nah, ini kita edit aja. Aku bisa edit sesuai dengan namanya apa? Itu register. Register kayak gitu. Nah, terus nanti kita buat yang namanya login kayak gini. Otomatis di sini ada blok untuk ngurusin login. Kita rename aja di sini. Saya bisa kasih login. Satu lagi untuk profil nih, untuk dapetin profil. Otomatis saya buat di sini untuk blok
ya kan? Profil. Oke, saya rename di sini untuk si profil di sini. Kita udah punya blok, event sama state, block management untuk ngurusin ini, kayak gitu. Nah, data source ini untuk handle si aplikasi si ini out ini ya seperti ini. Jadi kita karena ini namanya apa ini? Anggap aja API ya, API data source gitu ya. Oke, karena ini general saya kasih namanya API data source Dart gini aja. Nah, ini kalau model itu kita ambil dari pertama karena kita register. Nah, register itu ada request sama ada responnya. Ini requestnya, ini responnya. Jadi kita satu buat modelnya dulu untuk nanti kita kirim ya kan. Nah, itu kita bisa taruh di model untuk request sama model untuk respon. Kita pisah aja. Jadi lebih enak nih respon gini. Iya kan? Nah, request kita bisa kasih nama register model ya kan .dart gini. Kita buat kelas register model seperti ini. Terus kita coba taruh di sini biar tahu apa yang mau dibuat. Nah, ini ada name. Nah, otomatis di sini ada kasih final string name, final string email, terus final string password sama final string avatar. Nah, habis itu kita buat konstruktornya ya kan, konstruktornya sama kita buat just generate JSON serializationnya. Jadi nanti biar jadi JSON-nya seperti itu. Nah, seperti ini bisa. Nah, untuk avatar saya kasih nilai default di sini seperti ini supaya kita nggak perlu isi. Nah, kayak gini. Jadi yang perlu kita isi adalah name, email sama password gitu. Oke. Untuk requestnya sudah siap. Nah, kita harus handle si responnya nih. Nah, responnya karena lumayan banyak, saya pakai namanya QuickType.io. Nah, di sini kita masukkan si ini apa responnya, kita tulis di sini register respon. Register respon. Nah, register respon model. Oke. Dan kita cek ini kita yakini bahwa semua akan diisi ya kan, semua akan diisi. Jadi kita bisa pakai make record. Tapi kalau kita enggak ya nggak apa-apa. Kita pakai yang kayak oh mungkin aja ada yang nggak diisi gitu. Pakai ini pun bisa. Nah ini kita copy. Lalu kita buat nama filenya di sini. Register respon model.dart. Nah, oke, udah jadi responnya ya. Responnya sudah jadi. Terus kita buat di API-nya di sini. Kita buat namanya kelas API data source ya kan. Terus ini biasa aja API data source ya kan. Terus di sini kita bisa import dulu untuk kelas HTTP-nya. Diimport ya kan HTTP, paket HTTP HTTP, paket HTTP, slash HTTP, kita kasih as HTTP. Oke, setelah itu kita bisa buat namanya function ya kan, function untuk melakukan register ceritanya, register. Nah, register itu karena dia butuh karena ketika nih kita balik lagi ke sini ya. Kita melakukan request register itu ada returnnya, otomatis di codingannya itu pun kita butuh yang namanya kembalian tipe data, return value. Return value-nya pakainya future ya kan. Terus future apa? Future yang tadi itu responnya yaitu si
register respon model. Nah, seperti ini. Lalu kita beli nama functionnya yaitu register, ya kan? Terus parameternya apa? Parameternya adalah register model. Sini kita kasih namanya register model, terus kita seperti ini. Nah, karena ini future dan ini nanti ada await-nya, kita kasih asing di sini. Oke, udah ya. Nah, di sini kita baru melakukan proses register. Caranya kita pakai HTTP, ya kan? HTTP titik post, karena dia pakainya post, ini dia pakainya post ya. Post, terus bodinya pakai JSON, ya kan? Otomatis. Nah, di sini URL-nya kita pasang dulu nih URL-nya. Kita copy, kita masukkan di sini Yuri titik parse seperti ini, ya kan? Nah, lalu tutup dulu. Nah, di sini kita lihat post itu selain dia butuh Yuri, dia butuh ada header, ada body gitu. Body dalam bentuk objek. Nah, di sini kita bisa header. Header itu map string sama string berarti seperti ini, ya kan? Map itu kita bisa isi dengan seperti ini, ya kan? Ini ya, ini nah sedang seperti ini. Terus kita kasih headernya ini yang ini content type sama dengan application JSON. Oke, terus kita butuh body. Bodinya apa? Bodinya kita bisa pakai register model titik. Nah, ini tuh map ini ceritanya. Bentar. Nah, ini oh, sebentar. Oh, ini kurang. Nah, seperti ini. Nah, ini masih error kenapa? Ya kan ini belum selesai. Nah, ini kan dia bentuknya future. Makanya kita butuh wait untuk mendapatkan nilainya. Kita tampung di mana? Kita tampung di respon. Nah, seperti ini. Nah, lalu responnya kita coba bongkar nih responnya. Cara bongkarnya gimana? Respon ini itu hasil dari postnya ini. Jadi respon ini nanti isinya ini. Nah, karena isinya ini, respon itu kita convert ke objek ini. Jadi kita langsung aja bisa seperti kayak return atau gini, final result, ya kan? Result sama dengan register respon model from JSON gitu. Nah, JSON-nya apa? JSON itu dari string, string itu dari respon titik body. Kayak kemarin kan kita nah seperti ini. Nah, terus kita return apa? Si result-nya. Nah, seperti ini. Ini udah bisa nih. Dan seperti ini udah jadi service untuk melakukan register ceritanya. Untuk melakukan register. Nah, kita coba, ya kan, bener nggak gitu. Register doang ya, kayaknya register doang bisa. Ini selesai. Nah, kita coba buat di sini register, ya kan. Register, kita buat import, ya kan, material.dat-nya. Terus kita pakai stateful, stf, ya kan, stateful, kita beri namanya register page, ya kan, register page. Lalu di sini kita buat controllernya, final text editing controller untuk apa dulu? Untuk name, ya kan, name controller, ya kan, name controller. Kita bisa langsung di sini kayak kemarin kita bisa langsung di sini bisa taruh di init ya. Cuman di sini taruh sini aja biar cepat. Nanti kita ini aja deh. Ini saya pakai nol aja di sini. Pakai nol label di sini. Nggak boleh pakai final. Oke. Saya buat 3 ya. Name, email, sama password. Password. Oke. Terus di sini init state-nya ya kan kita initiate nih semuanya. Name controller sama dengan edit text edit controller, ya kan.
Kita copy semuanya, name, email, sama password, ya kan? Terus jangan lupa untuk dispose. Dispose. Nah, dispose kita dispose apa? Name controller dispose. Nah, dispose apa? Kita butuh ini. Terus email dispose, terus password dispose. Nah, seperti ini. Oke, untuk kontrolnya siap. Nah, di sini kita return, yang kita return apa? Kita mengembalikan, oh ini karena ini adalah satu page, jadi saya pakainya scaffold ya kan, seperti biasa. Nah, scaffold ini abarnya saya coba nggak usah pakai, langsung kita ke bodinya aja. Ke body kita pakai kolom aja. Nah, di kolom lalu kita pakai children. Nah, di sini kita bisa pakai text field ya kan, text field pertama ya kan. Nah, yang paling text field itu input apa itu decoration-nya, input decoration, terus label ya kemarin ya, label teks aja po ya, label string, label teks itu kita kasih name seperti ini ya kan. Terus sama controller coba. Controller kita kasih name controller. Oke, kita copy di sini tuh dua. Oke. Name, email sama password. Kita coba register, kita taruh di main, bisa nggak? Kita taruh di main sini, di home, register page, ya kan? Oke, kita simpan, lalu kita running dulu ya. Run with the debug, kita lihat di sini. Oke, kita lihat masuk apa enggak. 663 ya. Oke, kita cek sebentar, tunggu sebentar. Nah, di register ini ya kan, ntar dia butuh ini teks. Nah, coba ini. Nah, saya pakai kolom udah jadi ya, name, email sama password ya. Ya. Biar lebih rapi, di sini saya bungkus pakai padding aja, saya kasih padding samping-samping, paddingnya saya kasih 16. Terus kolomnya di sini saya pakai main axis center. Nah, samping ya. Oke. Terus di bawah sini saya kasih size box untuk jaraknya, height-nya saya kasih 16. Lalu saya kasih elevated button, ya kan? Seperti ini. Untuk chart-nya saya kasih txt register. Register. Nah, seperti ini. Nah, muncul ya ini ya register ya. Ketika kita klik nanti dia akan ngirim data ke sana gitu. Nah, kalau udah kontrol. Nah, di sini kita bisa pakai. Nah, ini kan masih masih belum terhubung ya. Ini page, terus ini API-nya di sini. Nah, biar ini bisa nyambung ke sini, biar lebih gampang, kita bisa pakai namanya state management gitu ceritanya. Kita bisa pakai state di sini, register sini, gitu. Nah, caranya gimana? Nah, kita coba di sini. State-nya sendiri ini mirip yang tadi yang saya buat kan. Nah, ini pertama state itu defaultnya pasti inisial. Nah, terus habis itu state selain inisial itu ada yang namanya loading gitu. Loading tuh dia lagi jalan gitu. Loading. Lalu ada loaded. Ini standar yang saya sering pakai tuh loading sama loaded itu udah selesai.
loaded, loaded. Nah, karena loaded selesai, karena selesai dia membawa sebuah data. Datanya apa? Nah, di sini datanya adalah si register respon model gitu ceritanya. Jadi di sini kasih model gitu. Nah, terus untuk memasukkannya kita bisa lewat konstruktor ceritanya gitu. Nah, ini dulu aja errornya kita abaikan dulu, kita positive case dulu. Nah, event ini pun sama, event. Eventnya apa? Eventnya ketika diklik register itu dia melakukan event. Nah, eventnya itu kita harus buat kelasnya gitu. Jadi kelas apa register event, register event ini berarti lebih ke kan namanya register event biar biar beda sama register event ini berarti simpan do register event apa ya, save register event ini coba extend dari register event. Nah, seperti ini. Terus kita bisa tentukan si save register event itu dia bisa membawa data. Datanya apa? Datanya adalah si register model tadi. Jadi di sini kita bisa kasih final register model gini. Kita kasih ini request begini. Kita buat konstruktornya. Nah, seperti ini. Jadi untuk eventnya ada yaitu save register event, kita klik event. Nah, terus nanti kalau 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 lagi loading dia akan state-nya akan berubah jadi ini, kalau sukses state-nya berubah. Nah, dan kita masuk ke dalam blok di sini. Nah, di sini dia udah otomatis pertama dia otomatis dibuatin ini ya kan tadi. Lalu ada on register event ya kan. Ini kita bisa langsung ganti aja coba ke event yang tadi kita buat yaitu save register event. Nah, ketika kita save register event, ya kan, otomatis event ini itu merujuk ke save register event. Jadi event ini dia punya yang namanya request nih, ya kan request. Kayak gitu. Makanya di sini kita bisa buat seperti ini, final API data source ya kan. Terus di sini kita kasih data source. Lalu data source-nya ini kita initiate. Nah, kita masukkan ke konstruktor seperti ini. Nah, otomatis si data source ini udah bisa kita pakai ketika ada proses on save register. Nah, di sini. Jadi kita bisa kayak final result ya kan sama dengan karena di sini ada await menunggu data dari data source ini kita kasih asing di sini. Asing. Nah, await di sini adalah data source titik register. Yang kita register apa? Yang kita masukkan adalah event titik request. Nah, seperti ini teman-teman. Ini. Nah, biar ada efek loading itu kita emit dulu si apa tadi si register state loading ya. Register state loading kayak gini. Jadi otomatis state-nya akan berubah ke loading dulu. Nah, habis itu dia melakukan sebuah proses di sini. Proses selesai, kita masukkan ke emit register loaded. Register loaded dia butuh data model nih hasilnya. Hasilnya dari mana? Dari result. Nah, seperti ini. Karena result ini adalah hasil dari kembaliannya adalah dalam bentuk register respon model. Ini juga register respon model. Seperti itu. Nah, sukses nih kayak gitu. Otomatis si register block ini udah jadi gitu. Oke. Nah, tinggal kita daftarin di main seperti tadi. Kita masuk ini, terus kita bungkus dengan block provider, ya kan? Kita import dulu package-nya. Lalu ini kita tulis namanya register block. Nah, register block dia butuh namanya happy data source. Nah, oke, sudah masuk, ya kan? Kalau sudah masuk, kita bisa melakukan register lewat
si si konteks ini. Nah, caranya gimana? Ketika ini diklik nanti, ketika diklik ya, ketika diklik, dia akan pertama kita susun dulu untuk modelnya, kasih final request model sama dengan register model. Nah, register model kan namanya apa? Namanya pakai name controller dot bentar, name controller titik text. Nah, seperti ini. Bentar, titik text. Lalu email controller titik text sama password controller titik text seperti ini. Nah, ya. Model ini akan kita kirim ke blog dengan cara konteks titik read. Di sini kita panggil register blognya. Kita add ya, yang kita add apa? Yang kita add si save register event. Save register event dia butuh register yang dia itu dari register model. Jadi kita masuk request sama dengan request model. Nah, seperti ini. Jadi otomatis data yang masuk akan dikirim ke dalam sini gitu. Nah, ini untuk password kita pakai yang password itu kalau nggak salah obscure textnya true. Oke, ini dulu ya. Nah, oke, ini sudah masuk. Kita coba tes ya kan. Kita tes walaupun dia belum ngapa-ngapain. Paling enggak kita cek di Postman nanti ya. Jadi ini kita reload. Oke, kita coba cek di sini. Nama Bahri FIC 4. Oh, ini controllernya kayaknya M6 semua ya. Ini controller kita kasih ini untuk email. Ini password. Nah, oke. Reload aja dulu. Oke. Nama Bahri FIC 4, email bahri@fic4.com, passwordnya 123456788. Register, klik. Nah, oh dia masih error nih, coba request aplikasi biasa. Data source, headernya kita kosongin dulu aja, coba kosongin dulu aja. Ini kita coba. Error enggak? Oke, kosongin dulu aja. Nah, kita cek ya. Sekarang kita cek. Oh, kita nggak tahu ID-nya berapa terakhirnya. Nah, kita print aja di sini untuk hasilnya. Nah, kita bisa ke sini, bentar. Kita bisa ke sini. Nah, ini kita bisa masuk ke sini, terus emit result. Nah, resultnya kita bisa coba print aja ya di sini ya. Print result. Print result kayak gini. Oke. Nah, result ini kan dia register modelnya. Nah, ini kita buatin tuh stringnya biar nanti keluar. Ini. Tuh string. Oke, seperti ini. Kita simpan. Coba cek lagi. Bahri lagi. Bahri at fic4.id. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita register, klik. Nah, ini udah keluar. Dia ID-nya itu kita lihat ID-nya 1309. Di 09 kita cek di sini ya. Untuk usernya get one. Nah, kita send, klik. Nah, masuk ya teman-teman ya. 39 Bahri ini 1238 Bahri Algi
scrollnya customer, avatarnya kita kirim, kayak gitu teman-teman. Itu proses registernya gitu. Nah, jadi sudah terpisah. Jadi si page yang ngurusin UI di sini, terus state-nya yang ngurusin di sini, terus dia untuk yang urusan masuk ke API itu ada di layer data gitu ceritanya. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa tambahkan kayak ketika sukses ya kan. Nah, ini kan baru di konteks ini. Nah, ketika sukses dia akan apa itu kayak ngasih ngasih ini ya, ngasih semacam snack bar itu bisa kita tambahkan. Nah, itu kita bisa taruh di sini aja, kita bisa taruh di elevated button sini. Nah, kita elevated button itu kita bisa bungkus dengan apa? Kita bisa bungkus dengan namanya blok customer. Nah, blok customer ini kita bisa isi dulu untuk bloknya itu pakai register blok. Terus ini ya pakai register state ya kan, register state seperti ini. Nah, listen ini kita cek nih if state is tadi register loaded, nah seperti ini. Nah, otomatis kita bisa di sini kita bisa pakai scaffold messaging ya kan, of contact sama dengan titik apa itu namanya snack bar ya kan, so snack bar ya kan, kontennya itu tag success register gitu. Seperti ini kayak gini, success register with kita bisa nih with ID kita pakai ini, bisa state titik model titik ID. Kayak gini. Jadi ketika sukses ya kan, ketika sukses dia akan akan berubah state-nya dan dia akan menjalankan listen, dia mendengarkan gitu ceritanya. Gitu. Ini terus di sini kita bisa tambahkan juga nih kayak bisa aja sih controllernya kayak name controller kayak gini, name controller kita clear gitu kan, kita bisa clear. Terus email controller kita bisa clear gini kan, sama password controller kita bisa clear gitu ceritanya. Terus nanti kita bisa pindah ketika sukses, kita langsung pindah ke login room, bisa taruh di sini gitu. Kayak navigasi kita bisa taruh di dalam sini ceritanya. Nah, kita coba ini aja, kita reload. Kita cek apakah benar bisa seperti itu. Nah, kalau builder dia kan nge-build biasa. Jadi dia pasti akan ambilin ini. Oke, kita cek dulu di sini di emulator. Oke, nama FIC4 ya kan, emailnya fic4.com, passwordnya 8, register, klik. Nah, success register with ID 13110. Nah, gitu. 1310. Nih, bener ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita bisa bungkus di sini itu ceritanya. Jadi kita bisa pakai blok customer untuk melakukan aksi yang lain gitu. Kalau mau nambah overlay loading gimana tuh ya? Overlay loading bisa, jadi ketika loading ya kan. Nah, kita coba praktekin. Nah, register. Jadi ketika diklik tadi ya kan. Nah, itu kan state-nya di sini. Oh, di listen. Oh ya, ketika loading, nah itu di sini kita bisa build ya kan, build di sini. Jadi kita kasih if kondisi ketika state is loading ya, loading tadi initiate ini apa tuh register loading ini ya kan. Nah, ketika loading kita bisa return, yang kita return itu dia center child
ya kan, ada namanya circular progress indicator. Nah, kayak gini. Kayak gini. Jadi ketika prosesnya lagi loading, nanti buttonnya akan berputar gitu. Nah, kita coba tes bener nggak? Oke, kita coba tes. Nama Herlambang, email her@lambang.com, password. Oke, kita klik. Nah, loading kan, loading selesai, balik, sukses with register. Gitu Mas.